Wah ini langsung Kapoldanya kayaknya. Nah ini kan menarik ini, berarti ini ada betul-betul ada suatu kekuatan yang luar biasa ini kami Kapolda turun tangan hanya untuk menyampaikan pada masyarakat. Makanya kan heran juga, kenapa kok tiba-tiba yang kira-kira pembuktiannya itu ijazah itu dianulir. Ini pun dugaan kami, ya kan, pasal 310, 311 ini nanti tidak akan maju karena itu harus membuktikan ijazah di persidangan. Yang maju nanti ya pasal-pasal yang abal-abal tadi. Saya berani katakan pasal-pasal nggak jelas tadi. Kalau ini sampai di persidangan dengan lawyer-lawyer yang tim-tim kita seperti ini, termasuk bunuh diri mereka. Jujur aja berani saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, ini bukan soal yang menggembirakan tentunya. Soal yang membuat semua kita bukan shock ya, tapi berpikir ada apa dengan negeri ini, ada apa dengan penegakan hukum. Karena kita sudah kaji rasanya dari hulu sampai hilir. What's wrong with RRT ya, Roy, Rismond, Tiva. Tapi akhirnya bersama 5 lainnya dari TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis, Egy Sujana, Kurnia Triroyani, kemudian Rizal Fadila, kemudian Rustam Effendi dan Damai Hari Lubis, toh akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Kita mulai dulu dari RRT ya, karena kelihatannya ini yang paling serius. Karena RRT dikenakan pasal-pasal yang ancamannya sampai 12 tahun. Itu dianggap memalsukan dokumen dan lain sebagainya, atau menggunakan dokumen tanpa izin dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah sekarang saya bersama Abdullah Al-Kathiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke. Sekedar klarifikasi, Anda lawyer RRT ya? Iya. Jadi punya kuasa hukum, punya surat kuasa untuk Roy, Rismond dan Dr. Tiva. Dr. Tiva. Selain itu ada lagi? Egy Sujana. Egy Sujana ya? Iya, Egy Sujana ya. Oke, sampai sekarang belum dicabut ya kuasanya ya? Oke, maksud saya biar kita point of clarification kan, ini kan sudah berarti Anda jadi penasihat hukum jadinya sekarang dari kasus. Orang ya? Ya. Nah sebagai penasihat hukum, bukan lagi kuasa hukum ya, sebagai penasihat hukum, apa komentar Anda setelah RRT plus Egy Sujana ditetapkan sebagai tersangka dan plus 4 lainnya? Silakan. Sebenarnya kaget, mau gimana lagi? Kaget dalam arti begini, kami terlibat dengan masalah ini kan sudah lama, sehingga kami juga tahu pasal-pasal yang dikenakan itu. Yang mana pasal-pasal itu kan pasal-pasal yang sebenarnya tidak kena. Berapa kali kami katakan, ya kan? Dan digabung itu juga kami sudah protes berkali-kali. Peristiwa delik aduan digabung dengan pidana umum yang tidak punya kepentingan, ya kan? Ya seperti 310, 311 itu delik aduan yang Jokowi, kemudian pidana umumnya ya 160, kemudian 28 ayat 2 dan 28 ayat 3, kemudian 27A ya. Semuanya dan 28 ayat 2. Iya, semuanya ini kan kami sudah sampaikan ke beberapa stakeholder ya, bahkan kami ke Ombudsman, kemudian ke Komnas HAM, kemudian ke Kompolnas ya. Kompolnas antusias banget ya masalah ini. Dan mereka kan ahli-ahli hukum ya, bahkan mantan polisi, bahkan polisi aktif juga masih ada. Juga heran juga begitu kami sampaikan dan kami gelarkan, bahkan kami minta koreksi dari mereka yang mana sebenarnya yang salah dengan kami. Dari awal sudah SPDP dikeluarkan ya, waktu itu surat
perintah dimulainya penyidikan kejaksaan. Ya. Kami kan sudah mempertanyakan kok tiba-tiba pasalnya jadi banyak ini gitu loh. Makanya kalau saya bisa sebut ini pasal jaring ikan gitu loh. Ya. Dulu kayak dilempar gitu, ntar kena yang mana kan begitu. Berarti kan tidak istilahnya kan tidak yakin gitu loh. Ya dari dulu itu tidak pernah pasal-pasal itu ya yang dikenakan paling-paling ya 2-3 itu maksimal. Ini kadang-kadang sampai 8 dan sebagainya perkara terakhir ya yang kriminalisasi yang tahun-tahun lalu seperti itu. Jadi pokoknya kalau dilempar jauh mau dapat ikan hiu atau ikan teri atau apa gitu, kenapa nggak semua aja deh dimasukin aja ke KUHP di situ? Pasti ada lah. Temulah yang mana yang mereka lakukan ya kan, perbuatan melawan hukum apa yang mereka lakukan. Jadi kayak kalau menurut saya ya kurang profesional. Bagaimana orang yang sebanyak itu dan semua ahli hukum ya dalam pengkaji hal-hal seperti ini. Makanya gelar perkara kemarin juga saya heran apa yang menyebabkan mereka memutuskan bahwa status orang-orang ini diangkat sebagai tersangka. Hanya jadi menggelitik buat kami. Seharusnya kami diundang lah untuk supaya lebih objektif ya. Dan sampai sekarang barang buktinya belum pernah diperlihatkan. Barang buktinya belum pernah diperlihatkan dan sebagai buktinya 117. Lah kadang-kadang dari kelompok-kelompok yang sering dialog ya, dari yang biasa disebut orang dari Jokowi side. Ya teman-temannya ada berapa orang yang dengan Roy Suryo yang sering berhadapan itu. Itu kan mereka katakan bahwa wah ini alat buktinya 117. Mereka nggak paham alat bukti dan barang bukti. Alat bukti itu ya alat bukti yang ada di 184. Yang ada itu barang bukti bukan alat bukti. Gitu. Dan kalau bicara barang bukti, surat contohnya, itu walaupun anggap aja 1.000 atau 10.000 itu baru satu. Baru satu itu dianggap satu. Jadi untuk menentukan orang itu tersangka harus ada 2 alat bukti dan itu harus bersesuaian kan begitu. Ya cuman kan dalam proses penegakan hukum kita kan banyak ahli-ahli yang sontoloyo juga. Ya makanya sekarang jadi, keterangan ahli dicarilah misalnya ini dianggap satu barang bukti ya alat bukti elektronik misalnya. Wah, lalu ditunjukkan kepada ahli, udah cukup 2 alat bukti. Ini kan ada sontoloyonya di sana. Iya benar, tapi ahli-ahli itu harusnya ahli yang berhubungan dengan masalah itu, yang kompeten. Ini kan ahli-ahli karena yang dihadirkan ahli sosiologi, ahli nggak tahu lah. Kan untung aja nggak ahli. Mereka kan cuma alat sertifikasi biasanya. Oke, teruskan. Ya, itu kan sering dihadirkan ahli-ahli. Sebenarnya ahli-ahli itu nggak ada hubungan dengan pasal maupun dengan perbuatan yang dilakukan. Oke, tapi jangan menduga karena kita bukan menduga. Dikatakan kan ada berapa ahli itu. Saya yakin itu. Saya experience is the best teacher kan. Dari pelajaran kami dengan kasus-kasus sebelumnya itu kan mereka ada ahli-ahli yang mana ahli-ahli ada ahli sosiologi, pokoknya ada langganan polisi lah. Iya kan. Ahli bahasa. Ya langganan biasanya. Iya langganan betul. Kadang-kadang bingung juga loh ini apa kapasitasnya. Makanya biasanya ahli-ahli itu kami bikin pusing juga di pengadilan. Oke. Nah. Jadi intinya Anda tidak terima ya? Tidak terima dan juga buat kami ada yang perlu kami pertanyakan. Polda selama ini jika ada satu kejadian atau tindak pidana bahkan bom dan sebagainya, itu biasanya memberikan satu informasi atau memberikan pada masyarakat itu humas biasanya. Wah ini langsung Kapoldanya kayaknya. Nah ini kan menarik ini, berarti ini ada betul-betul ada suatu kekuatan yang luar biasa ini sampai Kapolda turun tangan hanya untuk menyampaikan pada masyarakat. Oke. Dan Kapolda memberikan statement yang menggelikan, ridiculous ya kan? Bahwa katanya Kapolda Metro sebut ijazah Jokowi yang dianalisa Roy Suryo CS hasil editan. Ijazah aslinya ada. Ini kan kita ini kayak seperti main peta umpet gitu ya. Ya kan perlu dipertanyakan siapa yang edit. Ya that's okay, tapi maksudnya nanti kita sampai ke sana ya. Oke. Nah, bro, sekarang coba kita bahas satu-satu ya. Pasal-pasal yang dikenakan pada RRT dulu ya. Oke, nanti Anda bahas biar enak ya kita ya. Pertama ada pasal 310 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ya. Yaitu barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. Dendanya nggak usah kita sebut, denda kan konteks zaman dulu. Apa komentar Anda terhadap pasal ini? Ya sekarang kalau dikatakan bahwa itu mencemarkan nama baik, yang mana? Kan harus tahu dulu, ini loh. Ya kan? Selama ijazah itu tidak ditunjukkan, tidak bisa diklaim mencemarkan nama baik. Ya. Selama ini kan ijazah tidak ditunjukkan. Bahkan pada sidang-sidang pidana pun yang seharusnya siapa yang menuduh itu harus membuktikan, itu pun tidak ditunjukkan. Ya. Bagaimana dikatakan pencemaran nama baik? Satu hal lagi, dan pasal itu bukan hanya satu ayat, ada 3 ayat. Ya. Coba ayat ketiga itu kalau boleh dibacakan itu di situ. Cari pasal 310 ayat 3. KUHP ayat 3 ya. Coba kita. Ini kan kita masukkan pasal-pasalnya yang dulu. Pasal 310 KUHP ayat 3 atau ayat 2? Ayat 3. Saya baru kan waktu itu kan disampaikan, diumumkan kan mau menjelang sholat Jumat ya. Posisi saya sudah di masjid kemarin tadi itu. Telepon banyak orang mempertanyakan ke saya juga bingung juga. Saya lagi di masjid, saya tanya ini tersangka gini-gini, aku bilang nanti aja dulu lah, saya masih berurusan sama yang di atas, saya bilang itu. Saya juga heran kenapa harus detik-detik sholat Jumat ya? Apa supaya tidak semua orang tahu? Menghindari biasa kan? Untuk kalau nggak gitu biasanya tengah malam ya. Kalau tengah malam DPR biasanya itu. Ya, ditanyakan, kemudian disebutlah pasal-pasal itu. Saya bingung juga karena kami itu sebagai ahli hukum juga ya. Kami ini bukannya pembela-pembela seperti fisik ya. Kami ini pembela adalah pembela keadilan juga, membela penegakan hukum. Dalam arti apa yang dilihat oleh polisi sama dengan apa yang kami lihat. Ya, ilmu yang dipunyai oleh polisi sama dengan ilmu yang kita pelajari juga. Ya, intinya adalah pasal ini tidak berlaku kalau untuk kepentingan publik kan begitu kan? Untuk kepentingan umum. Iya, untuk kepentingan Jadi umum. Tidak ada dikatakan pencemaran nama baik demi kepentingan umum. Kenapa? Ada sudah pasalnya sudah tadi belum? Ya itu tadi yang saya omongkan. Ya. Nah, ayat 3 itu demi kepentingan umum. Bahkan ini kan semua orang ingin tahu. Masyarakat seluruh Indonesia ingin tahu. Bahkan tokoh-tokoh sudah berbicara. Dan bahkan pengakuan sendiri dari Karo Wasidik waktu itu pada saat gelar perkara ini sudah merupakan isu nasional. Berarti apa? Ini adalah masalah nasional. Masalah seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan kepentingan umum. Ini kan sederhana banget. Hanya dengan menunjukkan saja, itu sampai dia membuat mengumpulkan barang bukti sampai 117. Hanya untuk membuktikan satu lembar, dia buktikan dengan barang bukti 117 poin. Kok berat banget gitu loh. Sebenarnya kalau memang masalah ini tidak ada masalah ya, itu sama dengan seperti Obama yang berapa kali kami katakan waktu itu, bahwa Obama pada waktu diragukan warga negaranya, dia kan certificate of birth-nya dia kan, ditunjukkan akte kelahiran, selesai udah. Ya tunjukkan pada orang yang memasalahkan kan begitu. Tunjukkan ada, bahkan ditunjukkan sama orang yang selama ini membela. Kalau selama ini tunjukkan sama orang yang membela ya sama aja sama bohong gitu kan. Oke, jadi Anda mengatakan pasal itu nggak bisa dikenakan karena tidak untuk kepentingan umum. Itu pasal. Dan juga pasal 311 yang namanya. Saya bacakan dulu dong. Boleh. Pasal 311 saya bacakan. Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ya, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi tadi mencemarkan nama baik dan dia dikasih kesempatan untuk membuktikan. Dan ketika dia kasih kesempatan dia tahu itu enggak benar tapi dia kemudian tetap memfitnah, maka dikenakan 4 tahun. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu memfitnah? Oke, silakan Anda komentar. Ya, begini, untuk membuktikan 311 itu harus terbukti 310-nya dulu. Ya.
Iya, mana yang di VT 310 dulu terbukti baru bisa ditarik gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. 310 dengan 311 itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Karena 310 sudah dikunci dengan kepentingan umum tadi ya. Satu untuk kepentingan umum dan untuk ancaman kan itu. Ya. Oke, jadi ya tetapi kan pertanyaannya adalah dia sudah membuktikan bahwa itu benar, palsu. Kan tadi kan dia bilang dia dikasih kesempatan untuk membuktikan. Ya. Dan dia tahu itu salah, tapi dia kemudian tetap ngomong benar atau sebaliknya kan. Ya. Kalau Rosyuro kan tidak ada keraguan dia mengatakan itu palsu. Artinya dalam hati kecil dia juga sama dengan apa yang dia ucapkan gitu. Yang saya tahu karena mereka juga klien saya ya. Yang saya tahu mereka itu punya data pembanding, tapi kan belum pernah diminta. Punya. Contohnya teman-temannya yang pada waktu itu pada tahun yang sama, wisuda tahun yang sama, itu kan memang beda, beda gitu loh. Lah oleh sebab itu mereka yakin bahwa ini palsu, karena memang beda. Ya keyakinannya didasarkan. Tapi selama ini kan tidak pernah diminta, ya kan, bukti-bukti dari kami. Kemudian tidak pernah diminta saksi-saksi dari kami. Kan biasanya kalau emang penegakan hukum yang sebenarnya, yang benar-benar mencari keadilan, ya kan, atau mencari kebenaran material, seharusnya kalau istilah wartawan itu cover both side kan begitu, ya kan, seharusnya jangan cari yang mau iya sampai sekian puluh orang dah. Masalahnya bukan itu, masalahnya kan kita seharusnya diberi hak, itu hak kita juga untuk menyampaikan saksi-saksi, hak kita juga untuk menyampaikan ahli, tapi kan tidak pernah itu diberi kesempatan untuk itu. Tiba-tiba loncat tersangka. Jadi seperti orang bermusuhan ya jelas aja. Mereka katakan dia salah. Tapi kalau memang penegakan hukum yang benar, dia harus diperiksa secara komprehensif sebelum mentersangkakan seseorang. Ya itu oke, Anda punya saksi nggak? Ada. Anda punya ahli nggak? Ada. Ya, kami periksa dulu. Nah, dari kumpulan itu baru diadakan gelar. Ini kan gelar sepihak. Apalagi tidak melibatkan kita. Makanya saya heran kalau Kompolnas, Komnas HAM dan sebagainya yang diikutkan gelar kemarin itu juga menyepakati masalah ini, ya kan, dan terbukti dalam persidangan nanti bahwa ini kita benar, mereka bisa dikenakan pasal. Oke. Berarti kalau mereka ikut menentukan. Ini kemudian dikenakan juga pasal 160. Iya. KUHP ya, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi kalau tadi 9 bulan dan 4 tahun belum bisa ada alasan untuk menangkap dan menahan, ini sudah masuk ke wilayah di atas 5 tahun. Dan ini pasal provokasi yang sudah dibatasi MK harus delik material. Ya, itu sejak 2009 loh itu. Iya. Coba Anda eksplorasi. Jadi begini, kan dibaca tadi satu penghasutan. Dan yang dihasut itu siapa? Yang dihasut itu adalah aparat. Bukan umum, bukan masyarakat itu. Contohnya dia menghasut itu serang itu polisi. Coba lempar itu mobil, seperti itu. Itu penghasutan terhadap aparat. Kedua, yaitu tadi deliknya ini bukan formil lagi tapi sudah material. Yaitu harus ada 3 pihak, yaitu penghasut, yang menghasut, yang dihasut, dan perbuatan karena hasutan itu. Itu harus semuanya terbukti secara fisik. Karena sebelum itu dirubah oleh, kalau nggak salah itu putusan MK nomor 7 tahun 2009 itu yang merubah jadi formil ke material itu. Itu sebelum itu dirubah menjadi material, itu dulu orang baru ngomong saja itu sudah kena potensi. Kalau sekarang tidak. Sekarang tidak material. Dan itu harus sesuai. Contohnya bakar itu, dia benar bakar. Kalau bakar itu, tapi dia nebang pohon gitu, nggak nyambung. Nggak nyambung. Oke, jadi pasal ini nggak bisa dikenakan pada Tidak bisa dikenakan. Karena apa materi penghasutannya dan kemudian apa pula ininya. Pertanyaan saya, masa polisi tidak tahu? Kalau polisi maksakan pasal itu, ya naif banget menurut saya. Iya. Yang jelas apalagi petinggi-petingginya kan. Delik materialnya nggak jelas apa delik materialnya. Iya. Atau jangan-jangan
dia menghasut orang untuk tidak percaya. Iya. Jadi nanti orang terpengaruh. Wah, sebanyak yang tidak percaya. Lalu disampaikan hasil survei. Iya. Jadi jangan salahkan banyak orang mengatakan kriminalisasi itu. Oke. Karena apa? Ya, mereka harus mempertanggungjawabkan ini. Pasal-pasal ini harus dijawab. Bukannya sekedar ditaruh itu tadi jaring ikan aja. Oke. Nggak tahu ikan apa yang mau ditangkap, yang penting lempar aja jaring. Oke, ini berikutnya ya. Pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4. Iya. Oke, kita bahas yang ada dulu ya, yang ringan-ringan dulu. Yang agak ringan ini ujian tesis ini, Pak. Pasal 27A ya, Jungto pasal 45 ayat 4. Pasal 27A-nya, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Oke. Jadi kalau tadi manual KUHP ini elektronik. Kemudian ancaman hukumannya 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Komentar Anda lagi. Pasal 27A itu adalah apa istilahnya pencemaran, tapi dengan menggunakan elektronik, ya kan medsos lah istilahnya. Nah, itu harus terbukti dulu pencemarannya 310. Kalau nggak terbukti nggak bisa. Itu kan menggunakan alat. Ya satu. Yang kedua di pasal 27A itu menurut putusan MK juga, kalau nggak salah itu 115 kalau nggak salah itu putusan MK 115, ya kan? Itu tidak berlaku jika itu pejabat negara. Atau korporasi. Nah, kalau selama ini kan Jokowi kan saat ini itu kan pejabat negara. Atau anggap aja Danatara itu korporasi ya, perusahaan. Ya itu di situ. Ya kan? Pejabat negara maupun pejabat korporasi. Korporasi. Perusahaan. Ya, itu faktanya dia menjabat di situ. Itu tidak bisa dikenakan. Satu, ada 2 hal. Satu, pasal 310-nya harus kena dulu. Baru bisa dikenakan. Itu. 310 kena baru yang kedua lagi selama dia sebagai pejabat negara atau pejabat publik atau korporasi tadi, maka tidak bisa dikenakan. Itu putusan MK nomor 115 kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah, pokoknya putusan MK itulah. Nanti nomornya kita cek. Saya bingung antara 105 dengan 115. Pasal 28 ayat 2 ini, Undang-Undang ITE yang 2024 tadi 2024 juga. Nanti kita tanya Undang-Undang ITE yang 2008 ya. Yang pasal 32 dan 35 itu. Undang-Undang ITE tahun berapa ya? 2008 ya. Nanti. Nah, ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik. Kalau kemudian ancamannya adalah pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lagi-lagi ini pasal untuk menangkap dan menahan orang. Oke, komentar Anda terhadap pasal 28. Kalau yang pasal 28 ayat 2 ya kan, itu jelas bunyinya deliknya itu belum kena sebelum masuk kata-kata berdasarkan. Di situ kan baik, anggap aja saya menghasut. Anggap saja saya ujaran kebencian. Tapi kalau dasarnya tidak, deliknya itu baru bisa. Apakah Jokowi ras kan gitu? Apakah kebangsaan, ya kan? Apakah etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin? Padahal yang dimasalahkan ijazah. Orang tidak mempermasalahkan rasnya, kebangsaannya, etnisnya, warna kulitnya, agamanya, kepercayaannya, jenis kelaminnya, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Itu. Dan tidak ada dan lain-lain loh di situ. Berarti itu ini bahwa itu tadi ras, kebangsaan, kemudian karakter termasuk tadi ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Semua ini tidak termasuk ijazah. Nah, itu kecuali kalau ada latar belakang pendidikan. Pertanyaan saya sekali lagi, masa polisi tidak tahu? Nah, sekarang ini kan artinya kan yang dihadapi polisi ini kan juga orang-orang yang paham hukum. Kami ini bukan berseberangan dulu kan. Kami ini sebenarnya mitra dengan polisi, mitra dalam penegakan hukum.
pasal 28 ayat 2 itu tidak ada menyinggung ijazah. Ya, ya. Tapi menyinggung karakter orang, ya kan, menyinggung soal etnis, soal ras dan sebagainya tadi. Nah, kenapa tetap dipakai? Ya seperti ada orang ngajukan pencurian contohnya, pencurian. Tapi sebenarnya pasalnya tidak ada masalah pencurian, tapi dikenakan. Ya nggak kena sasarannya. Oke ya. Kemudian pasal 32 sudah tadi di-share. Belum, itu aja 28 ayat 3 nggak disinggung situ ya, nggak ada ya? Nggak ada. 28 ayat 3 soal apa? Tadinya kan 28, nah ini menarik. Tadinya dari awal itu ada 28 ayat 3. Ayat 1 berita bohong. 2 dan 3 saya kan ngikuti dari awal. 28 ayat 3 itu terus dianulir. Karena apa? Karena itu masalah kebohongan. Ya. Jadi itu sebenarnya itu mengadap undang-undang yang sudah dihapus Undang-Undang 146, yaitu pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15, yaitu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Enggak, itu pasal 28 ayat 1. 28 ayat 3. Coba lihat. Ini ayat 1. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan misalkan yang mengakibatkan. Tapi itu tentang bisnis. Oh iya, oke. Jadi yang tiganya ya? Iya, ayat 3. Iya, oke. Gitu loh. Ya, itu kan kenapa itu dianulir? Karena kalau itu diajukan berarti harus membuktikan ijazahnya. Makanya kan heran juga. Kenapa kok tiba-tiba yang kira-kira pembuktiannya itu ijazah itu dianulir? Ini pun dugaan kami, ya kan, pasal 310, 311 ini nanti tidak akan maju. Karena itu harus membuktikan ijazah di persidangan. Yang maju nanti ya pasal-pasal yang abal-abal tadi. Saya berani katakan pasal-pasal nggak jelas tadi. 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Itu yang akan ditonjolkan. Oke, coba kita lihat pasal 32 ya, yang lebih ngeri nih ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, ini yang tahun 2008 ya, Undang-Undang 11 2008, bukan 2024. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Iya. Nah, jadi dikenakan pasal ini dia dianggap merusak. Jadi Roy Suryo dianggap mengubah, ya kan, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik. Jadi itu dan ancaman hukumannya ini 8 tahun. 8 tahun atau 12 tahun ya? 8 tahun ya. Yang 35 yang 12 tahun. Ya, ini 8 tahun ini. Gitu. Itu namanya pasal halu kalau menurut saya itu. Kenapa saya katakan pasal halu? Ya bayangkan mereka tidak pernah mengubah. Mereka hanya meneliti. Mana pernah dengar kita bahwa Resmond, Roy atau dan sebagainya itu mengubah? Tidak ada yang mengubah. Tidak ada. Dan satu hal lagi ya, ini adalah dokumen publik. Setiap orang boleh menguji, meneliti dan sebagainya itu diperbolehkan. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu. Pasal 4-nya itu kan dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk melihat, mengkaji, mendiskusikan dan sebagainya. Itu berhak. Karena dokumen itu sudah bukan dokumen pribadi. Karena digunakan pada waktu itu untuk apa? Untuk persyaratan menjadi pejabat publik. Jadi haknya itu udah nggak ada lagi. Itu hak publik. Berkali-kali saya katakan. Keterbukaan itu harus selama dia sebagai pejabat publik. Yang berapa kali saya bilang jangankan ijazah ya, hartanya pun harus dideklar. Tidak boleh enggak. Jadi ini halu ini. Lah ini itu, yang saya jungtonya harus disertakan tuh berapa. Makanya kalau berapa hukumannya? Kalau ini sampai di persidangan, ya kan, dengan lawyer-lawyer yang tim-tim kita seperti ini, ya kan. Termasuk bunuh diri mereka. Jujur aja berani saya katakan. Kalau berani menghadapkan itu. Dan saya tidak yakin bahwa jaksa akan, kalau memang jaksa berpikir objektif dan mempertegakkan hukum dan cari pembenaran material, pasal-pasal itu tidak akan diterima oleh jaksa.
kecuali dipesan. Iya. Pasal halu. Ini pasal 32 di pasal halu ya. Nah, pasal 35 coba. Pasal 35 mengatakan bahwa kalau pasal 35 nih, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah ini kan bukan mereka. Halu lagi. Iya. Ini kan aneh. Mereka tidak membentuk sesuatu untuk mengotentikkan sesuatu seperti contohnya. Itu kan sebenarnya seperti apa ya? Ngedit lah, dia ngedit. Sebentar. Saya ada apa namanya transaksi dengan Bang Refli, Bung Refli contohnya. Kemudian saya berikan 10 juta saya bayar gitu, ya kan? Tapi saya edit menjadi 100 juta tambahin 0 gitu. Itu yang dimaksud. Iya. Jadi menciptakan dokumen baru. Iya. Bukannya dokumen yang sudah ada. Ya kan? Rekayasa. Dan aneh juga. Nah, ini seolah-olah otentik, padahal dari semua analisis Roy Suryo mengatakan palsu. Mana ada dia mengatakan yang ada yang otentik. Kecuali dia gini. Ini dua ijazah satu dikabur-kaburin sama dia diedit, lalu kemudian yang tadinya asli dikatakannya palsu, yang palsu dikatakannya asli, kan begitu. Kan dalam semua percakapan itu mana Roy Suryo mengatakan ini ada dokumen yang asli, itu mana ada. Iya kan, seolah-olah Roy Suryo dan Resmond dan sebagainya itu menciptakan dokumen baru. Iya kan, merekayasa seolah-olah asli. Iya. Berarti dialah yang mendesain dan sebagainya. Jadi ini pasal halu juga ini. Ancamannya ini sebenarnya begini loh. Ancamannya 12 tahun. Saya heran ya, artinya pasal-pasal seperti ini apakah tidak dibahas? Iya. Kalau memang digelar, apa yang digelar itu apa yang dibicarakan? Antara kita berdua aja bingung. Iya. Kalau memang ini hanya mengamini aja, apalagi yang disuruh menyampaikan Kapolda. Ibaratnya ini ya kan, artinya kan mungkin Kapolda tidak mendalami secara detail ya, ya kan? Ya orang-orang yang memberikan masukan-masukan Kapolda dan menyampaikan pada masyarakat, kasih ancaman hukumannya juga harus bertanggung jawab ini. Jungtonya dilihat beritanya. Oke. Nah di sini pasalnya ya. Dikenakan ini Kurnia ya, bukan RRT ya. Ini TPUA. Iya, TPUA 310 KUHP, 311 KUHP, 160 KUHP sama ya. Pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 sama, dan ayat 6 ya sama, dan atau pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat sama. Jadi yang berbeda itu pasal 32 dan 35-nya yang aneh itu. Jadi semua sama, kecuali untuk RRT itu dikasih 32 dan 35 yang ancamannya 8 sampai 12 tahun penjara itu. Kan Kurnia nggak ada kan? Ya nggak ada. Ya memang selama ini TPUA kan nggak berbicara soal fisik dari ijazah. Karena mereka Egy dan kawan-kawan itu bukan peneliti. Iya. Dan pencemaran nama baiknya yang mana gitu loh. Iya. Oke, kayaknya tim hukum harus membangun tidak hanya argumentasi hukum, tapi komunikasi hukum juga penting. Iya. Karena begini ini bisa melelahkan kan, orang yang mendengarnya pun bingung, kita juga bingung gitu. Mencari pasalnya bingung gitu ya. Oke, pasal 32 ancaman hukumnya berapa? Kalau 32 kalau nggak salah 8 tahun ya, 35 12 tahun ya. Oke, nggak terbalik ya. Oke. Ya itulah yang terjadi ya. Coba closing statement. Begini. Atau mau belum mau closing statement? Belum. Perkara di Mabes dengan Polda ini nggak bisa dipisahkan. Di Mabes sendiri itu belum selesai. Ya. Di Mabes itu kan kami komplain. Ya. Pada waktu itu begitu dikatakan bahwa case close yang di Mabes, yang dikatakan bahwa penyelidikan sudah diselesai dan dikatakan bahwa tidak terbukti dan sebagainya. Kemudian mereka katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim dalam hal ini, Lab Force dan sebagainya itu sesuai ketentuan yang berlaku. Nah itu kan kami tanyakan. Saya sebagai PH-nya Egy Sujana mempertanyakan, langsung bukan pertanyaan lagi, saya laporkan. Saya laporkan ke Propam, ya kan? Siapa yang menandatangani pada waktu itu, menandatangani apa istilahnya
menghentikan penyelidikan itu karo Wasidik itu kami laporkan. Saya katakan ini nggak benar. Kalau dengan sesuai ketentuan yang berlaku, tapi ketentuannya yang mana, kami ingin tahu. Karena menurut kami ada pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran Perkap jelas bahwa aturan dalam laboratorium mungkin saya berulang-ulang katakan. Yang kedua lagi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yaitu perlindungan saksi dan korban. Jika ada laporan maka tidak bisa dilakukan balik. Itu harus hidup. Lah kalau ini dianulir, pada waktu saya tanyakan ke Propam bukan, kalau memang yang dilakukan oleh mereka itu benar, Propam akan menjawab bahwa prosedur yang dilakukan sudah benar. Ketentuan yang berlaku ini, tapi tidak. Menurut Propam ini kami rujuk ke Wasidik, Biro Wasidik untuk diproses. Berarti kan ini kita punya keluhan, kita punya aduan ini kan benar, karena diproses. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dianulir kan itu putusan penghentian itu, diproses oleh Wasidik, diberikan pada Wasidik. Kami keberatan, kami melaporkan Wasidik. Kenapa di prosesnya di Wasidik? Protes kami dijawab berikutnya, yaitu dilimpahkan ke Irwasum yang lebih tinggi. Kami minta untuk bukan digelar di audiensi di Irwasum. Intinya Bro Al-Katiri mengatakan bahwa proses di Bareskrim itu belum selesai. Belum selesai. Kok tiba-tiba buru-buru Polda Metro? Karena kalau di Bareskrim ini masih lanjut, ini harus dihentikan. Kenapa demikian? Satu, karena ketentuan Undang-Undang Pasal 10 di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu jelas dinyatakan bahwa jika ada pelaporan, maka tidak boleh dilaporkan balik. Siapa yang tidak boleh dilaporkan balik? Pelapornya tidak boleh. Saksi-saksi. Jangan lupa pada waktu TPU ke Yogyakarta ke UGM, 3 orang ini RRT ini sebagai saksi kapasitasnya. Dia melihat dokumen, dia melihat skripsi, dia berdialog dengan rektor kalau nggak salah waktu itu. Ya, sebagai saksi. Ini tidak boleh diproses. Berdialog dengan wakil rektor. Iya. Lah ini mungkin kenapa kok sekarang dibandingkan 2 klaster, klaster apa namanya itu? RRT sendiri, TPUA sendiri. Karena TPUA masih sebenarnya masih nyangkut di Bareskrim. Belum ada jawaban, masih ada jawabannya kemarin pun juga. Masih dirujuk dan kami tidak tinggal diam. Oleh sebab itu tersangka ini terlalu dini, prematur. Karena ini perkara belum selesai. Karena yang di Bareskrim ini sangat menentukan. Nah ini belum selesai, kok ini tetap jalan. Nah ini jadi menurut kami ini amburadul banget gitu. Apalagi ada bukti baru bahwa dokumen yang diteliti Roy Suryo itu dokumen yang kemudian diberikan oleh KPU Solo, KPU DKI, kemudian KPU Nasional. Berarti memang fix itulah ijazahnya kan? Iya, jadi begini, sebenarnya kenapa kok dugaan kami ini dugaannya, kenapa kok kooperatif KPU memberikan ijazah-ijazah itu? Karena ada gugatan ke ANRI. Itu logika saya ya. Kenapa gugatan ke ANRI? Di ANRI itu ada pasal-pasal pidana yang untuk KPU juga. Makanya dia membuka diri. Tapi dengan anehnya tanda tangan ditutup. Padahal ketentuan baik itu di Undang-Undang Keterbukaan Publik dengan data pribadi, undang-undang itu tidak tanda tangan itu tidak termasuk sesuatu yang dikecualikan. Kalau memang dikecualikan, kita kena rapat RT aja kita tanda tangan di istilahnya itu daftar hadir. Tidak ada aturan. Makanya menurut saya ini juga jebakan Batman menurut saya. Nanti kalau dimasalahkan di persidangan KIP, ya kan, mereka akan buka, diberikan pada kami. Jadi seolah-olah kami menggugat sesuatu yang sebenarnya bukan substansi. Mereka akan kooperatif supaya kita tidak menggugat hal-hal yang lebih crucial. Tapi intinya adalah bahwa yang disampaikan Roy Suryo itulah yang diserahkan Jokowi kan begitu. Jadi dan
alasan Kapolda tadi itu hasil editan katanya. Loh kalau hasil editan siapa yang mengedit? Lah kalau itu hasil editan berarti KPU mengedit juga dong. Iya, KPU mengedit juga. Kemudian Dirtipidum mengedit juga. Dian Sandi. Kalau menurut saya KPU mengedit, buktinya dia menutupi tanda tangan. Itu sebenarnya yang dipermasalahkan. Yang tadinya tanda tangannya sekarang nggak ada. Oke. Itu mengedit namanya. Oke. Kalau itu dimasalahkan loh. Kalau editan merupakan tindak pidana, maka KPU harus dipermasalahkan dengan menghilangkan tanda tangan di situ. Oke bro, saya tahu pembicaraan kita ini agak berat. Kalau ngomong sama Al-Katiri pasti berat. Komunikasinya berat ya. Tetapi intinya sudah kita dapat ya. Dari semua pasal-pasal yang dikenakan atau dituduhkan kepada para tersangka ini, terutama RRT, satu pun tidak ada yang sebenarnya deliknya kena. Ya, yang bisa memenuhi, sehingga unsurnya. Pertanyaannya, memang pidananya apa gitu ya? Iya. Kalau pidananya penghasutannya di mana? Pidananya fitnahnya di mana? Pencemaran nama baiknya di mana? Kemudian kalau merusak dokumen elektronik, merusaknya di mana? Membuat dokumen elektronik baru, mengedit, siapa yang mengedit? Oke. Bro, silakan Anda melakukan closing statement. Sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau Komisi 3 itu benar-benar melakukan fungsinya. Kami itu mengajukan sudah 4-5 bulan yang lalu kalau nggak salah di Komisi 3 untuk diuji di Komisi 3, tapi tidak dilakukan. Kalau itu sampai makanya saya juga heran anggota DPR yang baru ini apa benar-benar pro rakyat apa tidak. Sudah jelas rakyat mengadukan ke sana untuk diberikan satu perlindungan lah, bisa dikatakan demikian. Tapi tidak digubris lah. Sekarang seperti ini gimana coba? Apakah mereka tidak jadi apa ya? Ya harapan kita pada waktu itu dengan DPR yang baru ini, kita merasa bahwa wah ini akan sempat berharap. Ya harap-harap cemas. Gimana lagi? Kalau saya nggak pernah berharap. Apa yang terjadi seperti ketika ini? Uang dan kekuasaan itu dinikmati oleh orang yang duduk di singgasana kekuasaan, maka jangan harap lagi dia akan bertindak idealis kan? Iya. Yang jelas ya dengan adanya carut marut seperti ini, saya minta sekali lagi masih berharap ya bahwa Presiden Prabowo ini akan juga concern masalah ini seperti yang pernah dilakukan oleh beliau terhadap kasus Hasto dan Tom Lembong. Jadi artinya ya Presiden mempunyai hak prerogatif lah untuk tapi nanti melakukan hal-hal substansinya nggak kena dong ijazahnya itu. Jadi win-win solution. Ijazahnya nggak perlu diungkap. Kemudian RRT dan 5 lainnya nggak perlu jadi tersangka. Iya, tapi yang jelas yang di Bareskrim itu kami sebagai tim hukum Egy Sujana dan TPUA, kami tetap akan meminta pertanggungjawaban karena sampai detik ini belum the end of the game. Oke. Still going on. Oke, sobat sekalian, mudah-mudahan ini perbincangan yang bermanfaat. Tapi jangan lupa sekali lagi ya. Pasal-pasal yang dikenakan itu adalah 1. Pasal 310 KUHP. Ancamannya cuma 9 bulan dalam tanda kutip. 2. Pasal 311 KUHP. Ancaman hukumnya naik 4 tahun. 3. Pasal 160 KUHP. Ancamannya 6 tahun. 3. Pasal 32 Undang-Undang ITE yang 2008. Ancaman hukumannya 8 tahun. Yang 28 ayat 2? Ya, 8 tahun. Kemudian Undang-Undang pasal 35 Undang-Undang ITE yang 2008 ancaman hukumnya 12 tahun. Saya suka terbalik 32 dan 35, benar ya. Kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE yang 2024 ancaman hukumannya 6 tahun. 4 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE 27A itu ancaman hukumannya cuma 2 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ancamannya hukumannya 6 tahun. Jadi itulah kurang lebih ya. Nanti kita akan rekapitulasi secara baik pasal-pasal yang dikenakan. Tetapi dari dulu skenario ini sudah kita baca kan, bahwa nanti kasus pembuktian ijazahnya tidak pernah ada.
yang disasar adalah kasus pencemaran nama baiknya. Kebencian. Ya, ujaran kebencian dan penghasutan dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan keadilan tetap tegak di negeri ini ya. Karena kata teman saya, tidak ada lagi orang-orang ya cerita tentang kezaliman itu kecuali di kitab suci. Jadi kezaliman yang ada sekarang ini adalah kezaliman yang pasti konsentrasinya lebih rendah dibandingkan kitab suci. Di kitab suci cerita itu saja bisa, kezaliman itu bisa ditumpas atau bisa dilawan, apalagi yang bukan di kitab suci ya. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.